Halo Sobat Anjay. Oh, oke, udah bukan solar lagi ya? Iya, solar juga, Sobat Bilar, Anjay. Solar Bilar, Anjay. Solar Anjay. Oke, Sobat Bilar Anjay. Gitu ya, pokoknya itulah, Cal. Jadi lo ngapain sih di sini, Cal? Enggak, gue tuh kesini, Apaan? pertama gue udah lama nggak ketemu lu. Kedua, orang di luaran sana karena gue gini-gini juga promo sinetron lo bro, asik. Lo promo sinetron? Iya, 2 minggu lagi tayang, jangan sedih. Waduh, Iya, mantap. Sinetron apa lo? Ada. Pasti ini, siksa kubur. Bukan, ada nanti promonya belum keluar. Tunggu ya, Oke, apa? keluar. PH mana? Multi, tayang di Antv. Oh, promosi pinter banget lah promosi di tempat dulu ya. Nah, jadi kan udah tahu kan tadi tayangan Nicel kan. Virus Anjay udah sampai ke lokasi syuting gue, guys. Kelar. Jadi gini, Cal, gua pengen kita bahas apa ya yang lagi mengulik sesuatu yang lagi viral sekarang. Apa? Kata anjay. Anjay. Orang pasti pada penasaran kan, kenapa anjay itu virusnya itu bisa menyebar, Cal. Iya benar. Dan gua nggak nyangka, nggak expect juga. Sekarang itu di Indonesia ada 2 virus. apa tuh? Virus corona, Sama virus anjay. virus anjay. Virus corona, sama virus anjay. Ada virus Leslar juga sekarang. Wah, virus Leslar sama virus anjay mana tuh tinggian mana? Gara-gara Leslar, film Korea di Netflix nggak laku, bro. Serius? Bangkrut besok Netflix. Oh, Netflix bangkrut. udah Netflix tayangin aja Leslar. Laku ya, bro. Laku keras. Oh ya anjay, bro. Jadi gini, Anjay. gue juga gue bingung sih, Kak. Ya apa ya? Ya alhamdulillah sih, sesuatu yang keluar dari mulut gue. Bisa ini ya. Orang pada ngikut gitu. Berarti lebih hati-hati lagi, bro, ke depannya. Lebih hati-hati. Nah, Tapi gua- sebenarnya itu kata anjay itu gue nggak tahu artinya. Tapi gue ngerasa kayak menurut pandangan gue ya, itu kayak cuma spontanitas gue. Karena gue sebelumnya nggak pernah nyanyi dangdut, tiba-tiba gue nyanyi dangdut. Awal mulanya tuh Bang Afdal. Ini kan banyak orang nggak tahu nih. Awal mulanya tuh Bang Afdal nge-story gue tuh, Cal, Kiki nyanyi gitu kan. Oke. Terus Bang Afdal, gue nyanyi tuh, memandangmu, anjay gue. Kok enak ya? Kayak Gitu enak, ya? asik Iya, gitu. bener-bener. Kok gue bisa nyanyi gitu. Berawal dari situ ya. Dari situ. Tidak bermaksud Nggak bermaksud untuk gua sebenarnya. mengiring mengiring kata-kata anjay ini menjadi kata-kata yang kurang pantas ya, bro. Iya, nggak ada kesana gue niatnya. Karena kayak gue keceplosan aja, spontanitas gue. Ya udah di story tuh sama Bang Afdal. Story rame tuh. Nah akhirnya gue setiap nyanyi dangdut ujungnya anjay. Tuh. Dan sekarang makanya Jadi trademark ya. trademark. Itu Haris ikutan anjas. Biasa. Dia KW, malah kalian gue. Iya bener KW. Mungkin dia kan nggak pernah mau kalah sama gue. Bener Ricardo banget lu KW. Makanya anjas. Emang ini pemain sinetron. Tahu anjas marah. Makanya. Anjas Kurang asik. nengok, anjas nengok kasihan Bang anjas marah. Makanya kalau anjay, anjay. Anjay. Siapa tuh? Gitu. Tapi sebenarnya bro, ini kalau berangkat dari pemikiran gua ya, gua bukan pakar bahasa, gua berangkat dari pemikiran gua, anjas itu kalau memang anjas itu anjing, sebenarnya malah justru kata anjas itu menolong bro, karena memperhalus kata aslinya. Itu kemarin kan gue sempat konten sama Tapi walaupun kata anjing dengan pelafalan beda, itu artinya beda bro. Iya benar. Lo coba gue bilang, Anjing. anjing Cal, keren banget lo kemarin. Viewers lo gede bro. Keren lo konten lo kemarin, anjing banget sih gitu. Iya. Sama beda juga, ya anjing, baru tang lo. Beda benar kan rasanya kan. Nah, tapi anjas sendiri ini memperhalus kata anjing aslinya. Dan nggak ada orang kayak ngomong tiba-tiba, anjay lu, mana ada? Ada nggak sih lo pernah dengar orang marah-marahin orang gitu? Anjay lu, mana ada? Anjay itu kayak ketika lo ngelakuin sesuatu yang menurut lo wah gitu, asik ya. Anjay. Anjay. Wah, gimana misalkan ibaratnya, Cal, keren ya kemarin ini, lo pernah nggak sih ngeliat itu mobil itu? Anjay, iya keren banget bro. Anjay itu mobil keren banget Anjay bro. itu. Pintunya 2 kan, Iya. ada sunroofnya. Mana ada orang warna putih lagi. Anjay. Mana ada orang kalau mau maki-maki orang lain, marah-marahin orang lain, anjay lu ya. Nggak ada sih. Nggak ada kan? Bener ya? Taruh. Anjay lu ya. Coba gue bikin ya. Oke. Coba gue bikin nih. Gue marah nih. Coba lo marah nih sama gue. Lu ceritanya lu ngerebut lesnya dari gua. Enggak, ya. Ceritanya nih. Arfan dong. Salah. Cari panggung. Canda. Jangan. Kita tuh tapi bercanda gini tuh orang tahu sih. Iya. Karena gue pernah bikin konten kalau kenali dulu konten lu siapa dulu. Betul. Ini contoh. Orang juga permasalahan gue cara gini. Kok Rizky selalu suka bercanda mulu. Wey, Markona.
Gini ya, Nggak diem. gua tuh bercanda, gua tahu tempatnya, tahu dengan siapa gua diundang, tahu dengan siapa gua ngobrol. Kalau kalian lihat gua kemarin sama Raffi konten, ya canda gua tipis. Kalau sama temen gua yang udah deket, udah tahu gua, pasti gua bercanda nyablak sih. gitu ngasal. Dan gua kalau misalkan sama si Anu gua beda, sama orang gua yang rasa gua deket, pasti gua bercanda banget. Tapi kalau gua baru kenal, gua pasti ngargain. Ya kalian lihat perbedaannya ketika gua diundang di misalkan si A, si B, si C, pasti ada perbedaannya. Jadi nggak semuanya gue Semuanya sama lah ratain. bercanda ya bro. Betul. Ya contoh nih, gua ngerebut Lesti dari lu. Ya. Bisa gua, aja. Terus? Gua nih preman pasar Senen nih bro. Terus? Lu orang alim, orang Cibubur lu. Ayo coba. Woi, anjay lu. Gak enak. Gak enak. Nggak takut gue malah. Apa sih lu? Boleh gitu? Apa sih lu? Nggak ada. Anjay lu. Gak enak. Nggak ada. Gua ngomongnya juga gak ada sangar-sangarnya bro. Nggak ada bro. Kalau gini, anjing, lu jangan pernah lu ganggu wilayah gue lagi ya. Gua takut beneran. Takut kan? Coba kalau anjay. Woi, anjay lu. Apa sih lu bang? Nggak jelas banget lu. Lu mau ngelawak jangan. ya? Lu mau ngelawak ya? Beda kan? Beda kan? Bener ya? Iya kan, Mbak? Jadi kembali lagi, ini gue rilis ya. Iya. Jadi kembali lagi tergantung pembawaan kita. Iya. Ya, kalau anak kecil punya menyebutkan memang lebih pantasnya ya astagfirullah. Iya. Alhamdulillah. Ya sebaiknya begitu. Sebaiknya begitu. Cuma ini kan kayak Cuman bahasa kan terkadang kan bahasa gaul aja gitu. iya bahasa gaul dan Apa? dan terkadang kan teman-teman kita juga bukan satu muslim. Iya. Kita harus nggak boleh Solidaritas lah, ya, saling menghargai. kan kita juga nggak tahu. Contoh kalau kayak siapa sih teman kita yang muslim bro? Contoh kayak alhamdulillah ya. Sedangkan ini muslim alhamdulillah kan Iya. sekarang followers lu naik jadi 13.000 gara-gara Bilar kan juga Kan iya, dia kan ngerasa nggak enak juga kan. Non-muslim. Apaan sih? Kan kita nggak tahu hati seseorang kan. kalau sumpama nih anjay gila followers lu naik ya lu 13. Terus paling dia boy, anjay, gue juga nggak nyangka sih. Asik ya kan? Asik. Jadi, Masa kita kaku? Mencair gitu ya? Mencair, lu gue itu gitu. BGST. Apalagi kalau nyanyi, sungguh aku bahagia, anjay. Asik enak ya anjay gitu. Anjay. Dan semua orang ketawa. Iya, semua orang ketawa. Lu pernah nggak di panggung atau lu bikin konten di mana Ya, lu nyanyi? Sungguh. Nih gue Ya, penonton. ini penonton ya. Gue penonton. Sungguh aku bahagia, anjay. Loh, Mas kenapa sih, Mas? Gue yang salah. Mas kenapa sih, Mas? Bener. Salah saya apa sih, Mas? Bener gue yang salah. Emang saya maki Mas? Saya marah-marahin Mas? Bener ya? Ya Tidak kan? merugikan. Nggak merugikan kan? Bener. Bener, Tidak kan? merugikan. Dan apa ya, konten itu kan ada batasan umur ya Ki. Kita sebagai orang tua pun, ya sekarang kan dunia kan global. Ya, betul. Nah, kedepannya pasti kayak ponakan gua tuh ngomong anjay juga. Terus tuh? Nggak cuma ngomong anjay sih. Tapi kalau langsung lo tampil kan? Iya kan? Iya Kadang ngapain gua makanya tampol? nggak ada salah kan? Kecuali kalau itu konteksnya tidak bercanda, justru malah mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya, yang dia nggak tahu. Tapi belum ada seumur ada hidup ya? gue liat orang maki, orang yang mengeluarkan kata kasar, katanya tuh anjay. Iya benar. Kayak tadi lo, sungguh aku bahagia, Iya kan? anjay. Iya, nggak juga kalau Nggak ada alasan kalau melempar. kalau lo maki gua, dasar lo anjay lo. Yang Nggak bakal tersinggung gua, Chan. Yang paling lucu, Nggak bakal tersinggung. yang gua, paling Chan. lucu, Apa? ngelarang kata anjay, tapi dia pernah lebih kasar mengatakan itu. Ada nyanyinya, ada lagunya. Gimana tuh? Itu munafik namanya. Itu munafik namanya. Enggak tapi intinya konten ini tidak ini. Ada lagunya. Konten ini bercandaan ya Bilar. Ini Betul. konten ini tidak bercanda. tidak ada tidak ada menyinggung ya. Ini cuma kayak gua kayak apa namanya? Untuk menjawab rasa penasaran orang. Karena banyak juga yang nanya kan. Itu gimana sih wartawan awal ngejar mulanya? gua. Lu banyak utang lo. Banyak utang enggak. Wartawan serius ngubungin gua. Ngapain? Ya gitu. Pembelaan Bilar dong Kak. Ini Kak. Nah, cuman ntar kalau gua ngiyain ntar ya kan kita kan nggak tahu ya bro, salah kalau konten begini kan kita sendiri yang ngedit. Iya. Atau ini konten lu sendiri yang ngedit. Lar yang bagian ini jangan dong. Tapi kalau kita salah ngomong kepleset aja di wartawan kan kita juga yang kena. Padahal kan ya semua sekarang teman lah. Karena gue juga tahu dia, maksudnya gini, gue tuh tahu Bilar gitu loh. Dalam arti tahu Bilar sebenarnya nggak perlu lah untuk ya walaupun secara tidak langsung yang rame itu kan mau nggak mau memojokkan lu nih Lar. Lu merasa kepojokan nggak? Biasa aja. Ya kan lu sekarang di sini nggak di pojokan. Lucu. Jadi sebenarnya kalau memang pansos semua itu ngatrol. Wongloy, semua itu Nah, ngatrol. satu lagi, ini gue bahas soal pansos nih, soal naiknya gue.
Ya banyak ada omongan-omongan nyinyir. Masih banyak ya bro omongan di diri. komen lu ya bro? Ya gue nggak tahu, udah gue sekarang udah jarang buka komen. Oh, jarang buka komen ya? Dan sempat gue kayak buka atau Ena juga yang ngasih tahu kan. Ada yang ngatain pansos tuh Iya, gimana ya? Iya makanya gue bingung. Sementara orang lain yang ibaratnya bener-bener pansos sama gue, bener-bener pakai nama gue di kontennya, gue aja nggak pernah mempersalahin. Dan gue dari mana kan bisa bilang gue pansos gue? Nih denger ya, dari awal mula gue trending itu nggak gue sangka-sangka. Kenapa? Karena gue datang ke nikahan Dinda, itu Dinda ngundang gue, ya kan? Gue sebagai diundang, gue sebagai tamu undangan gue wajib datang. Dan gue kebetulan satu lagi bisa. Dan gue nggak bawa kamera, nggak niat ngevlog gue, nggak niat bikin konten di situ. Kalau gue pengen, gue bikinnya konten. Gue bilang dan gue ngaku-ngaku Dinda itu mantan gue, tapi Tidak pernah mengaku kalau karena nggak gue di podcast atau di siapapun di media manapun gue ngomong atau gue ngaku-ngaku Dinda itu mantan gue, itu nggak pernah. justru malah kita yang menggoreng Nah kalau kalian yang berasumsi kalau gue tuh mantanan sama Dinda, pacaran sama Dinda. Nah itu awal mula kenapa gue bisa trending. Dan di story aja Cal, di story kan gue bilang selamat menempuh hidup baru ya sahabatku. Gue gak pernah bilang selamat menempuh hidup baru mantanku, dan gue gak pernah bilang Dinda mantan gue. Kalian yang ngomong, netizen yang ngomong-ngomong kayak Kak yang sabar Kak, yang tabah Kak, rame banget tuh hari itu, saat itu tuh. Nah rame. Gue ini minggu depannya Lesti yang ya ditinggal, yang ditinggal kan, beneran ditinggal. Gue nggak tahu gimana. Oke. Ya itulah itu datang Dia datang ke nikahan mantannya, ya kan. Dan akhirnya netizen tuh ngejodoh-jodohin Cal, ngejodoh-jodohin, dan sampai akhirnya gue diundang di salah satu One Man Show. Talk show, namanya One Man Show yang hostnya Om Tukul. Dan gue saat itu nggak ada ngobrol sama sekali Cal. lu di backstage tuh berarti lu nggak ngobrol sama sekali? Nggak ngomong sama sekali. Oke. Kita tuh bener-bener ketemu pas segmen dimulai. Jadi gue datang, gue segmen ketiga masuk, gue datang, udah gue ngobrol sekali sebelum acara mulai kan segmen, gue ketemu, halo Lesti, iya Rizky gitu, ditinggal nikah gitu, udah gue masuk acara, mulai acara, gue datang, udah refleks aja gue saat itu, siapa nama kamu? Leslar, gue bilang, apaan Leslar? Lesti Bilar gitu. Dan akhirnya ternyata bukan gue doang yang tipe kalian bercanda yang ngebanyol di talk show itu. Si Lesti juga emang keluar aslinya. Jadi tektokannya tuh nyambung ya. Gue ngelakuin itu apa Cal? Gue bintang tamu. Tujuan gue bintang tamu apa? Menghibur penonton, menghibur pemirsa kan. Bener. Nah dan gue sama sekali nggak bakal expect, gue nggak expect juga itu bakal trending. Karena gue cuma ngejalankan tugas gue sebagai bintang tamu, gue melakukan yang terbaik. Besoknya gue bangun trending, gue nggak tahu. Trending tuh lama tuh. Gue nggak tahu sama sekali. Itu apa ya? Itu gue rasa suatu keberkahan yang nggak gue sangka-sangka juga. Tapi belakangan ini ya gue di samping keberkahan, gue anggap ini sebagai ujian juga Cal sebenarnya. Kenapa gitu? Ya karena kadang ujian itu bukan hanya kesusahan. Sebuah nikmat ya? Kenikmatan juga sebuah ujian. Oke. Apakah ketika dikasih sebuah kenikmatan, sebuah rezeki yang luar biasa lo bakal tetap jadi diri lo yang dulu nggak? Dan gue anggap Tuhan itu sedang menguji gue saat ini juga. Lu mentang-mentang jadi co-hostnya Tasbih kan jadi ini bro, beda bro. Kan sama Abah Ustadz Subki. Ujian itu memang terkadang bentuknya sebuah nikmat. Betul. Dan itu yang lebih susah sebenarnya bro. Banyak orang lupa kan ketika lo kalau diuji susah, banyak orang bro yang masih ibadah kuat, sabar ya. Tapi ketika lo dikasih kenikmatan, lo bakal lupa akhirat bro. Dan banyak orang yang ngerasain itu. Dan inilah yang sekarang ini yang gue ambil adalah selain gue menganggap ini sebuah keberkahan yang Allah kasih buat gue juga menganggap ini sebuah ujian. Dan sebuah amanah juga bisa dibilang. Tapi dalam hati lu kesel nggak sih lu Lar dikatain pansos dalam hati? Dalam hati. Awalnya ada pasti ada, pastilah kesel lu. Seperti proses lu tuh nggak dihargain ya bro? Iya, karena lu nggak ngelakuin apa-apa, lu nggak niat dalam hati lu kayak ibaratnya lu biar niat baik sama orang, tapi niat baik lu tuh dianggap jelek sama orang. Tapi akhirnya ya gue lama-lama biasa aja, karena gue ngutip dari kutipan salah satu sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, kamu nggak perlu menjelaskan siapa dirimu, karena orang yang nggak menyukaimu nggak akan percaya itu. Orang yang menyukaimu nggak akan butuh itu. Jadi percuma lu sampai mulut lu kering juga, lu ngejelasin sama orang, enggak, gue baik, sayang gue baik, gue nggak gitu. Tapi tetap aja orang yang nggak suka sama lo tetap aja bakal bilang, lu gini lo, tetap aja. Jadi benar kata Raffi Ahmad di
di ini ya, kita cuma punya 2 tangan, gunakan itu untuk tutup telinga kita gitu kan. Oke. Kita nggak bisa maksain 2 tangan kita untuk nutup mulut orang. Kecuali kalau flashback ke belakang lu nggak punya karya ya, Lat. Nah, Gue tuh kangen juga sama lu. Lu punya konsep pernikahan nggak, bro? lo setuju nggak gue sama Lesti? Kan teman gue nih. Enggak. Loh, kenapa?